لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقال الله سبحانه وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال عليه الصلاة والسلام من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. Alhamdulillah, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lepas kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat teriringkan salam kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah kita selalu membaca salawat, Allah jadikan kita hamba Allah yang selalu istiqamah berjalan di jalan Allah, di jalan yang telah diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya selaku khatib di hari Jumat yang penuh dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada diri saya terkhusus dan antum sekalian agar supaya kita selalu bertakwa kepada Allah, agar supaya kita selalu mengerjakan perintah Allah dan terus berusaha untuk menjauhkan diri dari segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu dengan kita menjalankan perintah Allah, menjauhkan diri dari segala larangan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita nanti di hari akhiratnya Allah akan Allah tempatkan dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan dunia kita yang namanya manusia, insanud dhaif, manusia yang lemah, selalu melakukan kesalahan-kesalahan, selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita pungkiri, kita yang namanya manusia, bahkan dikatakan dalam satu hadis Nabi Muhammad katakan al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa, tempatnya salah dan tempatnya lupa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mau bertaubat, mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik, sejelek-jelek orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang tidak mau kembali kepada Allah dan orang yang tidak mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, atas dosa yang dia lakukan. Bahkan dalam firman Allah, Allah janjikan untuk tidak akan mengazab orang-orang yang selalu memohon ampun kepada Allah, orang-orang yang selalu beristighfar kepada Allah, orang-orang yang selalu menyadari akan kesalahan yang dia lakukan. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bahkan dikatakan salah satu daripada nikmat Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah seorang hamba itu menyadari, mengakui akan kesalahan yang dia lakukan. Kenapa? Dengan dia menyadari, dengan dia mengakui akan kesalahan yang dia lakukan, maka dia akan memohon ampun kepada Allah.
dia akan bertaubat pada Allah, dan Allah sangatlah senang kepada hamba-hambanya yang kembali kepadanya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam firman-Nya, qala Allah taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka sementara kamu wahai Muhammad ada di antara mereka. Zaman Nabi Muhammad dahulu, berapa banyak orang-orang jahiliyah di zamannya Nabi Muhammad, mereka melakukan pelanggaran kepada Allah. Mereka melakukan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak diazab oleh Allah. Tidak diturunkan murkahnya Allah. Sebab kenapa? Sebab di antara mereka ada Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau sekarang bisa juga sebenarnya, untuk agar supaya kita dijauhkan dari azabnya Allah, dari murkahnya Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita selalu hadirkan, ikuti daripada apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dengan kita mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad terus bersama kita. Dan jikalau Nabi Muhammad terus bersama kita, maka jauh murka Allah, azab Allah dari kita. Karena salah satu sebab Allah turunkan murkahnya Allah, Nabi Muhammad tidak ada di saat tersebut. Bisa juga sekarang Allah turunkan murka Allah, Allah turunkan azab Allah kepada kita. Sebab kenapa? Sebab kita jauh dari Nabi Muhammad, sebab kita jauh daripada syariat ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Lalu apa lagi kata Allah? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka sementara mereka selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada Allah. Kita kembali kepada diri kita, ya ikhwan, jemaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Tadi yang saya katakan, kita ini manusia, tempatnya salah, tempatnya lupa, penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Beruntung mereka-mereka yang mengakui akan kesalahannya, beruntung mereka-mereka yang mengakui akan dosanya. Lalu kita tanya pada diri kita, setiap hari berapa banyak kita memohon ampun kepada Allah? Setiap hari berapa banyak kita membaca istighfar kepada Allah? Setiap hari berapa banyak kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah ampunkan dosa-dosa kita? Apakah kita mengira kita tidak pernah berbuat dosa? Apakah kita mengira bahwasanya dosa yang kita lakukan akan tidak diminta pertanggungjawaban ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sangat disucikan oleh Allah, seorang yang sangat maksum, dijaga oleh Allah, seorang yang kita yakin tidak pernah melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad katakan, qala alaihi salatu wasalam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm aksar min 70 marrah. Nabi Muhammad menggunakan huruf sumpah, wallahi, demi Allah, kata Nabi Muhammad, inni la astaghfirullah, sungguh aku benar-benar memohon ampun kepada Allah, benar-benar beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya lebih daripada 70 kali. Nabi Muhammad mohon ampun pada Allah, beristighfar, bertaubat pada Allah di setiap harinya lebih daripada 70 kali. Tanya diri kita, berapa kali setiap harinya baca istighfar? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali, atau tidak pernah kita membaca istighfar? Apa kita tidak pernah memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah? Kita mengira diri kita tidak pernah melakukan kesalahan, berarti kita merasa diri kita lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebutkan dalam satu hadis yang lain, qala alaihi salatu wassalam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Kata Nabi Muhammad, beruntung orang yang ketika dia mendapati di dalam buku catatannya, nanti kita fil akhirah ya ikhwan, nanti di hari akhirat, di hari kiamat, setiap kita akan diberikan buku catatan kita, buku catatan amal-amal kita yang kita lakukan di alam dunia yang sementara ini. Lalu kata Nabi Muhammad, beruntung untuk orang yang ketika dia mendapatkan buku catatannya,
Dia melihat di dalam buku catatannya tersebut banyak pembacaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari astaghfirullahaladzim, 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 min qaulin wa fi'lin wa sam'in wa nadharin wa niyatin wa i'tiqadin. Baca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mohon ampun kepada Allah. Allah zat yang maha pengampun. Allah zat yang maha pengampun. Bahkan Allah malu jikalau ketika hambanya meminta pada Allah, ketika hambanya menarik daripada tangannya, Allah tidak kabulkan, Allah tidak berikan apa yang diminta oleh hambanya. Ini salah satu kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, wa qala alaihi salatu wassalam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin mahrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kata Nabi Muhammad, man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimkan istighfar, siapa orang yang mendawamkan istighfar setiap hari tadi 100 kali, dawam, istiqomah, astagfirullahaladzim, menghadirkan dosa-dosanya. Saya dulu bohongin orang, curi uang orang, nipu orang, zalim sama orang. Ya Rabb, meninggalkan perintah Engkau. Hadirkan astagfirullahaladzim, aku mohon ampun pada Engkau ya Rabb, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha besar. Minta ampun sama Allah. Apa kata Muhammad? Man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimkan istighfar, yang mendawamkan istighfar, Allah jadikan untuknya di setiap kesedihan kesenangan. Setiap kesedihan, untuk orang yang suka beristighfar, Allah berikan kesenangan buat dia. Setiap kesulitan, Allah berikan kelapangan, jalan keluar buat dia. Siapa ini orang? Orang yang suka beristighfar, melazimkan istighfar, mendawamkan istighfar. Wa min kulli wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan Allah berikan kepada dia rezeki dengan tanpa dia sangka-sangka. Dengan tanpa itu rezeki akan datang kepadanya dari tempat, dari sesuatu yang tidak dia sangka-sangka, yang tidak pernah terlintas di benaknya. Sebab kenapa? Sebab dia banyak membaca istighfar kepada Allah. Kadang kita na'udzubillah min dzalik, habis salat khamsa auqat 5 waktu, wala kita baca doa, wala kita baca istighfar, wala kita mohon ampun pada Allah, seakan-akan kita tidak pernah berbuat salah kepada Allah. Lihat pada diri kita masing-masing. Nggak usah kesalahan yang dulu lah. Dari mulai kita balik umur 15 tahun, setiap hari aja, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, berapa banyak kesalahan, dosa, pelanggaran yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah pelanggaran, dosa, kesalahan yang kita lakukan kepada Allah saat kita berjumpa dengan Allah akan hilang begitu saja, akan lewat begitu saja, tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini satu kerugian buat mereka-mereka yang tidak mau membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Bahkan disebutkan dalam satu firman-Nya Allah, qala Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Barang siapa yang melakukan kejelekan, dosa, kesalahan, aw yadhlim nafsah, atau dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri, summa yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Orang yang berbuat kejelekan, kesalahan, dosa, berbuat zalim, lalu dia mohon ampun kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah. Apa kata Allah? Yajidillaha ghafurar rahima, maka dia akan mendapatkan pengampunan dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Rabb, ampunkan dosa-dosa saya, sayangin saya, berikan ketaubatan atas saya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, wa qala alaihi salatu wassalam, ala akhbirukum bidaikum wa dawaikum, ala inna da'akumuz dzunub wa dawaakum al-istighfar. Kata Nabi Muhammad, bukankah aku telah beritahu pada kalian tentang penyakit dan obat penyakit kalian? Bukankah, kata Nabi Muhammad, yang dimaksud dengan penyakit kalian adalah dosa, dan obat
daripada penyakit kalian itu adalah istighfar, pembacaan istighfar, permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada makhluk Allah yang sangat tidak suka kita memohon ampun pada Allah. Iblis laknatullah alaih. Dalam satu hadis Nabi Muhammad katakan, qala alaihi salatu wassalam, qala iblis wa izzatika wa jalalik ya rab la abrihu awi ibadaka ma damat arwahum fi asadihim. Wa qala ta'ala wa izzati wa jalalik la barihtu aghfiru lahum mastaghfiruni. Ini iblis berkata, Nabi Muhammad bersabda dalam hadisnya, iblis berkata, kata Nabi Muhammad, wa izzatika wa jalalik, dengan kemuliaan engkau wahai Allah, dengan kebesaran engkau wahai Allah, la abrihu, sungguh la abrihu, aku tidak akan bosan-bosannya untuk menyesatkan hamba-hambamu selagi roh-roh mereka berada di jasad-jasad mereka, kata iblis. Ini iblis ngomong sama Allah, ya Rabb, dengan kemuliaan engkau wahai Allah, dengan kebesaran engkau wahai Allah, aku iblis, katanya, tidak akan bosan-bosannya untuk menyesatkan hamba-hambamu, ya kita hambanya Allah, selagi rohnya kita berada di dalam jasadnya kita. Lalu Allah katakan, faqala ta'ala, lalu Allah jawab apa yang dikatakan iblis, wa izzati wa jalali, dengan kemuliaan aku, dengan kebesaran aku, kata Allah, la barihtu, aku juga tidak bosan-bosannya untuk memberikan pengampunan kepada mereka hambaku, mastaghfiruni, apabila mereka hambaku memohon ampun pada aku, apabila hambaku beristighfar pada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dipermasalahkan, banyak hambanya Allah tadi tidak pernah memohon ampun pada Allah, berbuat salah, dosa, bahkan naudzubillah min dzalik, tertipu. Mereka merasa aman dari murka Allah. Mereka katakan, gampang, nanti Allah ampunkan, nanti Allah Maha Pengampun. Tapi mereka tidak pernah minta ampun. Oh, nanti Allah Maha Pengasih. Tapi mereka tidak pernah berusaha untuk mendapatkan kasih sayang daripada Allah dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka dari itu, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, saya mengajak di setor khusus dan antum sekalian, banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah. Banyak-banyaklah memohon ampun pada Allah. Dengan kita banyak-banyak membaca istighfar, mohon ampun pada Allah, maka Allah akan berikan kemudahan, Allah jauhkan kesusahan, Allah akan berikan rezeki kepada kita dengan tanpa disangka-sangka, dan juga akan Allah jauhkan kita dari murka Allah, azab Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullah malikul alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahdil muhtadun fa idza qul al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى فلم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان